Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. As-saimin was-saimat, al-qa'imin wal-qa'imat, waz-zakirin Allah waz-zakirat. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan rahmat, ridho dan keberkahan dari Allah, kita selalu menjadi hamba yang bersyukur, menjadi hamba yang tahu diri, karena kita tidak bisa hidup kecuali hanya dengan nikmat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau mau bahagia, selalu menjadi hamba yang bersyukur. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung nikmat-nikmat Allah, kita tidak sanggup menghitungnya. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta istri, keluarga dan sahabat beliau. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kalau berdiri di atas mimbar ini, melihat wajah Bapak, Ibu dan saudara-saudara, terlihat wajah lelahnya, lelah beribadah, lelah bekerja. Dan kerja adalah ibadah. Dan puncak dari kelelahan itu diganti oleh Allah. Yang pertama, dengan semua rangkaian ibadah Ramadan itu kita naik level. Jadi level Bapak Ibu naik ke level takwa. Itu level tertinggi di dalam perjalanan spiritual seorang mukmin itu. Jadi takwa itu adalah level tertinggi di dalam perjalanan spiritual seorang mukmin. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali ke titik nol. Nah, kembali ke titik nol itu ditandai ya kan apa? Ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Kembali ke titik nol itu, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita. Itu tandanya kembali ke titik nol. Jadi level kita naik ke level tertinggi perjalanan spiritual sebagai seorang muttaqin. Dan yang kedua adalah kita bahagia karena kita kembali ke titik nol. Itu yang disebut dengan Aidul Fitri. Jadi Aidul Fitri itu kembali kepada titik nol, kembali kepada fitrah kita, kembali kepada jati diri kita, kembali kepada kesucian diri kita di awal Allah menciptakan kita sebagai manusia. Nah, ini dasarnya dari mana? Dari Al-Quran. Bapak, Ibu, saudaraku, selama Ramadan ini paling sering mendengar Al-Baqarah 183.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum apa? La'allakum tattaqun. Itu berarti naik level. Nah, itu kembali ke titik nolnya mana? Kalau itu naik levelnya, kembali titik nolnya mana? Surat Ar-Rum ayat 30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Itu kita kembali kepada fitrah kemanusiaan kita. Nah, biasanya ditandai dengan apa? Rasa bahagia. Ditandai dengan apa lagi? Ketajaman mata hati. Bapak Ibu ini sudah punya ketajaman mata hati. Mana ayatnya? Surat Al-Anfal ayat 29. Al-Anfal ayat 29, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertakwa kepada Allah, apabila kamu naik level di level takwa, yaj'al lakum furqana, Allah berikan kepadamu kemampuan, ketajaman mata hati, ketajaman batin, membedakan yang hak dan yang batil. Diberikan kemampuan oleh Allah untuk membedakan ini hak, ini batil. Ini maslahah, ini mafsadah. Ini halal, ini haram. Ini surga, ini neraka. Ini sahabat surga, ini sahabat neraka. Maksudnya apa? Kita bergaul mulai cerdas, memilih sahabat-sahabat yang membawa kebaikan kepada kita itu. Nah, itu namanya Al-Furqan. Allah kasih ketajaman itu. Nah, itu diberikan Allah kepada pertama orang yang naik level kepada takwa dan orang yang kembali ke titik nol. Kemudian Allah katakan wa yukaffir ankum sayyi'atikum, Allah maafkan semua kesalahanmu, wa yaghfir lakum, dan Allah ampuni dosa-dosamu. Jadi otomatis orang yang naik level ke level takwa, maka otomatis dia kembali ke titik nol. Kenapa tadi? Yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Allah maafkan semua kesalahanmu, Allah ampuni dosa-dosamu. Jadi mudah-mudahan setelah berakhirnya Ramadan kita dapat menjaga kesucian diri kita. Wallahu dzul fadlil azim, Allah memiliki keutamaan yang besar. Nah, coba lihat di surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 71 dan 70 dan 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Perkataan yang benar mengandung kebaikan. Jadi kalau sudah menempuh jalan takwa, tutur katanya jangan lagi menyakiti orang lain, kira-kira gitu. Kalau sudah menempuh jalan takwa, tutur katanya jauh dari ghibah, jauh dari fitnah, jauh dari kesombongan dan seterusnya. Nah, itu hubungan takwa dengan tutur kata yang benar dan baik. Rewardnya apa? Hadiahnya dari Allah apa? Yuslih lakum a'malakum. Kamu bertakwa kepada Allah, Allah perbaiki amal-amalmu. Karena Allah bimbing hati kita, maka Allah memperbaiki jalan hidup kita. Allah memperbaiki, menuntun kita kepada amal-amal yang baik, kepada pekerjaan yang baik, kepada langkah-langkah yang baik. Berarti pekerjaan kita, amal kita, langkah kita itu insya Allah menghasilkan nasib yang baik. Yuslih lakum a'malakum, menghasilkan amal soleh. Kalau pekerjaan, menghasilkan pekerjaan yang berkah dan seterusnya.
Wa yaghfir lakum dzunubakum, lagi-lagi kamu bertakwa kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosamu. Berarti tadi naik level ke level takwa, kita kembali ke titik nol. Kenapa? Karena Allah sebut lagi yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa-dosamu. Ada satu ketinggalan di ayat terakhir. Kalau naik level ke level takwa, kita kembali ke titik nol. Kemudian Allah tegaskan, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jadi takwa itu melahirkan pemenang sejati. Nah itu, faza fawzan 'azima. Menang melawan hawa nafsu, menang mengendalikan ego, menang terhadap godaan setan yang terkutuk, maka harmoni perasaan dan pikiran, maka damai perasaan dan pikiran, maka tenang hidup kita. Sekarang malam 21, betul? Nah, siapa yang berpotensi mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar? Kalaulah takwa itu makom tertinggi perjalanan spiritual seorang mukmin dan muslim, maka berarti yang punya potensi mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah orang bertakwa. Coba kita lihat tadi Al-Quran mengatakan, Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Keywordnya, kata kuncinya agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 2 menegaskan, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bulan Ramadan itu bulan kita berpuasa untuk naik level kepada takwa, dan orang bertakwa itu pegangnya Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang bertakwa. Kata kuncinya bertakwa. Sekali lagi, Ramadan diwajibkan atas orang beriman berpuasa agar bertakwa. Al-Quran adalah kitab suci petunjuk bagi orang bertakwa. Al-Quran turun kapan? Bulan Ramadan. Kapan? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran itu untuk siapa tadi? Untuk orang bertakwa. Turunnya Al-Quran kapan? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan apa? Bulan orang beriman naik level ke level takwa karena dia berpuasa. Berarti yang punya potensi mendapatkan Lailatul Qadar orang bertakwa. Orang bertakwa itu yang mana? Yang ciri khasnya, yang paling utama, ciri khasnya itu berpegang kepada Al-Quran. Nah, di luar sana ada jutaan orang mengejar malam Lailatul Qadar. Malam itu dipilih oleh Allah sebagai malam yang sangat mulia. Kenapa? Karena turunnya Al-Quran. Ada jutaan orang mengejar malam Lailatul Qadar. Padahal malam Lailatul Qadar itu dipilih karena turun Al-Quran. Jadi banyak yang mengejar Lailatul Qadar tapi tidak pernah menyentuh Al-Quran. Padahal malam itu turunnya Al-Quran. Gimana itu kira-kira? Malamnya dikejar, malamnya dicari, padahal sebab malam itu ada turunnya Al-Quran. Al-Qurannya nggak pernah dibaca, Al-Qurannya nggak pernah disentuh, Al-Qurannya tidak pernah difahami, tapi malamnya dicari.
Makanya ditegasin oleh Allah, bulan Ramadan, bulan puasanya orang beriman untuk bertakwa. Al-Quran diturunkan untuk orang bertakwa. Al-Quran turunnya di bulan puasa, di bulan Ramadan. Berarti yang bisa mendapatkan, yang punya potensi mendapatkan Lailatul Qadar, orang bertakwa yang hidupnya dengan Al-Quran. Jadi kalau gitu salah satu amalan nanti malam nih banyak baca Quran. Salah satu amalannya itu. Karena ini malam turunnya Al-Quran. Nggak tahu kita di 10 malam terakhir. Ya, cari Lailatul Qadar dengan tadabbur Quran, dengan baca Al-Quran. Nah, kalau naik level ke level takwa, hadiah yang diberikan Allah apalagi? Tadi naik ke level takwa, kembali ke titik 0, 2. Yang ketiga, memperoleh kemenangan sejati. Nah, tandanya apa? Tanda bahwa kita memperoleh kemenangan sejati apa? Tandanya hubungan kepada Allah semakin baik, hubungan kepada manusia semakin indah. Rewardnya apa? Hadiah yang lain apa dari Allah? Selain dia mendapat keutamaan Lailatul Qadar, apa lagi? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidupnya. Allah beri rezeki dari pintu yang enggak pernah dia sangka-sangka. Jadi ini justru ya, kalau saya umpamakan saudara-saudara naik pohon apa? Kelapa ya. Di pertengahan, bukan di pertengahan, kira-kira sedikit lagi akan petik kelapanya. Nah, justru ini saat-saatnya di puncak lelah. Kenapa? Mencari Lailatul Qadar terus. Wah, ini yang bertahan hebat ini. Karena apa? Buahnya ada di ujung gitu kira-kira. Di 10 malam terakhir. Wah, tuh harusnya begini. Harusnya nih makin dekat ke Lailatul Qadar, ini makin penuh nih sampai ke halaman harusnya. Nah, kita di Indonesia makin mundur safnya. Coba kita berdoa ya, baca Al-Fatihah. Tahun depan berangkat umroh di bulan Ramadan di 10 malam terakhir. Al-Fatihah. Saya baru pulang umroh. Saya berangkat, saya 12 hari. Berangkat tanggal 25 Februari. Pulang tanggal 7 Maret. 7 hari puasa. Pulang. Itu udah padat. Tapi tidak sepadat sekarang. 10 malam terakhir. Artinya apa? Justru di 10 malam terakhir tuh masjid makin padat. Seluruh dunia, orang-orang Islam dari seluruh dunia yang punya kemampuan, punya kesempatan berbondong-bondong ke Mekah Madinah. Ini sekarang halaman Mekah Madinah itu udah full. Jalan udah susah. Ketimbang kemarin 10 pertama Ramadan. Nah, kita susah jalan di dalam masjid ini, dalam masjid itu 10 hari pertama doang. Sekarang coba jalan. Kalau mau dapat Lailatul Qadar, terus justru ini puncak-puncaknya, jangan kendor. Begitu udah mau dikasih hadiah, kitanya melipir keluar. Dalam tanda petik, udah nggak ke masjid lagi, persiapan pulang kampung. Yang pulang kampung siapa? Usahakan tarawih di pinggir jalan, di jalan-jalan itu. 10 malam terakhir.
Ini puncak-puncaknya justru. Makanya Mekah Madinah itu di puncak inilah padat manusianya. Kenapa? Semua orang datang ke sana. Cari saf susah di sana. Sekarang halaman masjid penuh. Nah, kita penuhnya 10 hari pertama. Aneh. Ini besok, lusa, 3 hari ke depannya ya. Jalan tol udah mulai banyak mobil-mobil di atasnya barang-barang gitu. Avanza, Xenia, Innova itu. Pulang kampung. Salah nggak? Enggak, bagus, silaturahim. Tapi jangan lalai dengan ibadahnya. Itu dia poinnya. Belum tentu bertemu dengan Ramadan tahun depan. Ini puncak-puncaknya ya. Jadi buah udah mau diambil, turun dari pohon, kan sayang. Udah mau wisuda, nggak lanjut. Nah, gitu loh kira-kira. Ya, puncaknya dikejar 10 malam terakhir. Ini muka-muka, wajah-wajah yang penuh potensi nih untuk dapatkan Lailatul Qadar ini. Nah, jangan lupa salah satu amalan utamanya selain sholat malam, baca Al-Quran. Kenapa? Karena yang kita cari malam turunnya Al-Quran. Ya, itu saja. Bersyukur bisa naik level ke level takwa, kembali ke titik nol, kembali kepada fitrah kemanusiaan kita yang suci. Kemudian kita memperoleh apa? Kemenangan sejati. Itu surat Al-Ahzab ayat 71. Kemudian puncak, hadiah puncak dari Allah apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidupnya, dan Allah beri rezeki dari pintu yang tidak dia sangka-sangka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.